Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVDku Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 31 Maret 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Kita diingatkan bahwa ketegaran hati kita akan menghancurkan jiwa kita untuk selamanya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami bahwa ketegaran hati kami akan menghancurkan diri kami sendiri untuk selamanya. Tuhan, sadarkanlah kami, buatlah hati kami lembut dan siap mendengarkan Engkau, serta menjalankan apa yang Engkau kehendaki kami lakukan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Tema renungan kita hari ini ialah ketegaran hati akan menghancurkan jiwa kita untuk selamanya. Kisah Injil hari ini sungguh sangat menyedihkan. Kita dengar bahwa selagi makan bersama para muridnya, Yesus mengumumkan bahwa seorang di antara muridnya akan menyerahkan dia ke tangan para imam kepala dan dibunuh. Itu berarti hari kematiannya sebentar lagi akan tiba. Kita bisa bayangkan perasaan dan pikiran Yesus pada saat itu. Kita bisa bayangkan bagaimana ia akan diperlakukan. Ia akan tinggalkan orang yang dikasihnya.
Kasihan bahwa orang yang sehari-harian ada dan makan bersama dia, kini berbalik mengkhianati dia. Sungguh satu pukulan yang sangat menyakitkan. Ada orang yang bertanya, mengapa Yesus tidak bisa memanfaatkan kuasa kealahannya untuk merubah sikap Yudas Iskariot? Pertanyaan ini sesungguhnya sudah dijawab oleh Santo Paulus sewaktu ia menulis suratnya kepada jemaat di Filipi. Kata Paulus, walaupun dalam rupa Allah, Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu berarti Yesus tidak pernah mau menyalahgunakan statusnya sebagai Tuhan. Dia selalu sadar bahwa dia diutus oleh Bapanya ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Kehendak Bapa harus selalu diprioritaskannya. Selain itu, Tuhan sudah memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih, entah memilih Tuhan atau memilih setan. Yesus sangat sedih karena Yudas Iskariot yang sudah lama menjadi muridnya dan selalu ada bersama dia, hatinya tetap saja tegar dan begitu berani menjual Tuhannya sendiri. Yesus sangat sedih karena Yudas Iskariot, mantan muridnya, akan hilang untuk selamanya. Yudas Iskariot tidak berbalik kepada Tuhan. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dengan Yudas Iskariot karena keputusan untuk memilih ada pada tangannya sendiri. Yudas Iskariot menolak Tuhan tetapi menerima setan. Yudas hilang untuk selamanya karena ketegaran hatinya. Sungguh satu peringatan bagi kita bahwa barang siapa yang tegar hatinya dan memutuskan untuk memilih setan, maka ia akan hidup bersama setan untuk selamanya. Tetapi barang siapa yang jatuh dan kembali sadar akan dosanya dan berbalik kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka ia akan selamat dan hidup bersama Tuhan untuk selamanya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, berdoalah agar Tuhan selalu merajai hati dan pikiran kita, sehingga kita tetap setia mengikuti dan berada bersama Tuhan. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.